Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa sampai pada bulan Rajab ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita kelak di yaumil akhir bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan dan kuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan kita kepadanya yang menumbuhkan rasa takut pada diri kita untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kuatnya ketakwaan juga bisa diukur dari kemampuan kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa akan menjadikan kita masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Naba ayat 31. Innal muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan, yaitu surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa juga telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang yang bertakwa itu percaya kepada hal-hal yang tak tampak mata dan juga tidak bisa dirasa dan direkam oleh indera serta tak bisa dinalar secara akal manusia. Hal ini disebut dengan istilah ghaib. Orang yang bertakwa juga dicirikan dengan konsistensinya dalam menjalankan sholat sebagai ibadah vertikal menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini, yakni percaya pada hal yang gaib dan menjalankan sholat, menjadi dua hal relevan dengan keberadaan kita saat ini di bulan Rajab. Di bulan inilah sebuah peristiwa gaib yang tak masuk akal dan hanya dipercayai oleh orang-orang yang beriman, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini menjadi peristiwa gaib yang harus diterima oleh keimanan terlebih dahulu sebelum akal kita. Pengertian Isra ini sendiri adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina yang berjarak kurang lebih 1.500 km. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yakni tempat di langit yang bersifat gaib, tidak mungkin dijangkau oleh panca indera manusia, bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran. Dua perjalanan ini perjalanan yang sangat agung dan ini dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil
Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam perjalanan spiritual ini Nabi mendapatkan oleh-oleh yang sangat monumental dan menjadi hal yang paling sering disebut pada bulan Rajab ini, yakni perintah sholat 5 waktu. Maka kurang lengkap rasanya jika peringatan Isra dan Mi'raj yang sering dilakukan di masyarakat Indonesia ini tidak mengangkat dan membahas tentang sholat, baik pembahasan tentang sholat dari perspektif fikih, tasawuf, kesehatan, maupun dari perspektif yang lain yang mampu untuk meningkatkan kualitas dan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan tentang sholat ini penting untuk diingatkan kembali kepada umat Islam pada bulan Rajab ini sebagai upaya untuk menguatkan kembali kesadaran bahwa sholat adalah sebuah kebutuhan bagi umat Islam, bukan hanya sekedar kewajiban saja. Mengapa kita butuh? Karena sholat menjadi suatu media penting untuk mendekatkan diri dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat kita telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan misi utama diciptakannya manusia ke dunia, yakni untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam pelaksanaan sholat sendiri penting untuk diingatkan oleh kita semua untuk senantiasa mengedepankan kualitas sholat, bukan hanya kuantitas sholat saja. Kewajiban sholat yang difokuskan kepada kuantitas atau jumlah saja akan menjadikan diri terbebani dalam menjalankannya. Jika kewajiban sholat kita kerjakan dengan mengedepankan kualitas, maka sholat yang dilakukan akan benar-benar bisa dinikmati dan akan berdampak pada diri kita dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW pernah mengingatkan hal ini. Ya'ti 'alan nasi zaman yusalluna wa la yusallun. Akan datang suatu masa menimpa manusia banyak yang melakukan sholat padahal sebenarnya mereka tidak sholat. Tidak sholat Jumat yang berbahagia. Hadis ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjalankan perintah ini dengan sempurna, mulai dari aspek fikihnya sampai dengan aspek hakikat dari sholat itu sendiri. Dari sisi fikih, kita harus mengetahui syarat dan rukun sholat dan beberapa hal lain yang terkait seperti wudu, waktu-waktu sholat dan sejenisnya. Terminologi sholat ini sendiri adalah aqwalun af'alun mahsusatun muftatihatun bin takbir muhtatimatun bin taslim bisyara'ita mahsusah. Ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Sementara dari sisi hakikat, sholat memiliki dimensi ibadah rohani yang di dalamnya berisi doa-doa untuk mendatangkan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah 103. Selain berbuah ketenteraman jiwa, sholat juga akan membuahkan ketenteraman bagi orang lain. Kenapa? Karena orang yang melakukan sholat dengan benar
akan membuahkan komitmen untuk tidak berbuat hal yang keji dan mungkar. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 24. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masyiral muslimin rahimahumullah. Mari di bulan Rajab ini kita jadikan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW ini sebagai media untuk lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada hal-hal yang gaib, serta menjadikan salat sebagai ibadah yang benar-benar bisa membuahkan hasil yang nyata berdampak pada kehidupan diri dan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan menjaga kuantitas dan kualitas sholat kita yang kita lakukan setiap hari dalam jumlah 5 waktu. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita dan menerima segala amal ibadah kita, dan kelak kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh.